Nah, ternyata PAN ditinggal Amin Rais, elektabilitasnya justru melesat naik. Kira-kira Pak Amin Rais nyesel nggak ya meninggalkan PAN? Nah, kemungkinan Pak Amin Rais terlalu pede lah meninggalkan PAN. Meninggalkan apa dipecat PAN ya? Kalau di berita sih ada yang meninggalkan PAN dan juga ada yang dipecat sama PAN. Nah, di luar konteks itulah, ternyata PAN tanpa Amin Rais elektabilitasnya justru naik. Saya juga heran, padahal PAN itu identik dengan Amin Rais dan Amin Rais identik dengan Partai PAN. Tetapi tanpa Amin Rais, PAN elektabilitasnya malah naik, malah meninggalkan PKS kalau nggak salah. Itu dari survei Arus Survei Indonesia. Malah di luar dugaan, Ketua Umum PAN pun Zulkifli Hasan, elektabilitasnya juga naik, meninggalkan jauh elektabilitas dari Amin Rais. Malah juga ada berita yang menyebutkan Wakil Ketua Umum atau loyalis dari Amin Rais juga dikabarkan mundur dari Partai Umat. Waduh, sudah keluar dari PAN, elektabilitas PAN naik. Tetapi ketika Pak Amin Rais mendirikan Partai Umat, ditinggalkan oleh loyalis dari Pak Amin Rais. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tanpa Amin Rais, elektabilitas PAN justru melesat naik. Hasil penelitian Arus Survei Indonesia teranyar menunjukkan elektabilitas partai politik papan atas cenderung masih senada dengan perolehan hasil pemilu 2019. Sementara untuk parpol papan menengah terjadi pergeseran elektabilitas. Pada survei yang dipresentasikan secara daring pada Rabu 7 September 2021, PDI Perjuangan masih bertahan di urutan teratas dengan elektabilitas 18,4%, Partai Gerindra 11,1%. Pada posisi ketiga Partai Golkar 10,5%. Perolehan ini nyaris mirip dengan pemilu 2019. Indikasikan belum ada perubahan signifikan pemilih. Tiga besar ini cukup kuat, ujar Direktur Eksekutif ASI Ali Rifan dalam keterangan tertulisnya pada 9 September 2021. Sementara itu pada kelas menengah terjadi dinamika mencolok, terutama soal adanya peningkatan popularitas Partai Demokrat dan PAN. Keduanya dianggap memiliki perubahan signifikan. Saat ini menurut Ali disebabkan posisi politik yang berada di kelompok oposisi pemerintah. Kelas menengah lebih agresif, Nasdem 8,5%, Demokrat 8,2%, PKB 7,9%, dan ini paling menonjol, PAN secara mengejutkan memperoleh 6,1%. Ini capaian bagus. Selama ini Demokrat meningkat karena adanya keriuhan di media. PAN cukup senyap, tetapi mampu kalahkan PKS yang hanya meraih 5,9%, lanjut Ali. Menanggapi hasil survei tersebut, analis komunikasi politik dari Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, menilai hal itu sangat masuk akal. Menurutnya PAN memiliki momentum popularitas jauh ini. Salah satunya saat berseteru dengan Amin Rais. Popularitas PAN tidak mengejutkan sebenarnya. Ada alasan terbuka untuk itu, yaitu setelah mundur, Amin Rais memang ada geliat baru di PAN. Amin yang keras tidak lagi relevan dengan iklim politik PAN. Sehingga ketika ia memilih keluar, simpatisan PAN justru kembali loyal pada kepemimpinan Zulkifli Hasan. Inilah satu sebab PAN melejit termasuk Zulhas, katanya di Jakarta. Deddy juga menambahkan, indikasi perubahan popularitas dan elektabilitas PAN terlihat dari stagnansi simpati pada Partai Umat besutan Amin Rais. Ia menilai Amin semakin sulit mengekspresikan pengaruh jika tidak berada di PAN. Karakter pemilih PAN sejauh ini adalah kelompok moderat, tidak menyenangi kegaduhan, dan pembawaan Zulfan yang sangat tenang, mampu menyingkirkan ego personal Amin.
Ia sendiri kesulitan membawa umat untuk berkembang. Jika tidak moderat, bagaimana saat ia berada di PAN dulu, papar Dedi. Selain elektabilitas parpol, survei ASI juga memotret elektabilitas Ketua Umum Parpol. Zulkifli Hasan sendiri bertengger di posisi 4 dengan persentase 4,7%, jauh di atas Airlangga Hartarto yang hanya memperoleh 2,4%, Muhaimin Iskandar 1,6%, Ahmad Saiku 1,5%, Surya Paloh 1,2%, Heri Tanu Sudibyo 1,1%, Suharso Monurfa 0,9%, Anies Mata 0,7%, Giring Ganesa 0,3%, dan Yusril Issa Mahendra 0,1%. Sementara di posisi puncak masih diduduki Prabowo Subianto dengan 10,2%, Agus Harimurti Yudhoyono 8,6%, dan Megawati Soekarno Putri 6,3%. Diketahui Wakil Ketua Umum Partai Umat yang juga loyalis Amin Rais, Agung Muzin, mengatakan berhenti dari partai yang ia naungi selama ini. Pengunduran diri itu dilayangkan melalui surat yang ditujukan untuk Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Agun juga menjelaskan alasan mundur dari partai karena dinamika internal, sekat informasi, dan komunikasi elitis yang tidak mengedepankan akhlakul karimah. Sehingga dengan mempertimbangkan masukan dari sejumlah pihak, dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Memperhatikan dengan sesama dinamika internal partai, sekat-sekat informasi dan komunikasi elitis yang tidak mengedepankan akhlakul karimah, seraya mempertimbangkan beragam informasi dan aspirasi para sahabat Partai Umat di berbagai daerah, termasuk sahabat-sahabat aktivis demokrasi dan istiqomah konsisten konsekuen melawan feodalisme dan dinasti politik. Dengan ini saya Agung Muzin mengatakan berhenti sebagai pengurus dan anggota Partai Umat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika dan moral, ujar Agung Muzin kepada wartawan pada Kamis 26 Agustus yang lalu. Agung Muzin juga menyampaikan ucapan selamat atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.KH ke 13.KH 11.01 tahun 2021 tertanggal 20 Agustus 2021 tentang pengesahan Badan Hukum Partai Umat. Atas nama pribadi yang diamankan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Umat, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan tak terhingga kepada segenap pihak, khususnya pengurus, anggota, dan simpatisan Partai Umat yang telah bekerja keras hingga terbitnya pengesahan Badan Hukum Partai Umat, katanya. Menurut Agung, momentum terbitnya pengesahan Partai Umat sebagai badan hukum bisa menjadi kontemplasi kerja politik ke depan. Momentum terbitnya pengesahan Badan Hukum Partai Umat kiranya bisa menjadi kontemplasi kerja-kerja politik ke depan. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Semoga upaya saya dan para sahabat lainnya yang telah mengantarkan berdirinya Partai Umat bisa dimaknai sebagai amanat umat yang harus dipertanggungjawabkan di kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pungkasnya. Diketahui sebelumnya Amin Rais keluar dari Partai Amanat Nasional, partai yang sudah didirikannya, dan membentuk partai politik baru. Sebenarnya wacana pembentukan partai baru Amin Rais sudah terdengar setelah Kongres PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Februari 2020 lalu. Pendiri Partai Umat Nasional PAN mengumumkan nama partai barunya hari ini, Kamis 1 Oktober 2020, melansir dari halaman YouTube resmi Amin Rais. Amin Rais mengumumkan nama partai barunya bernama Partai Umat. Mukadimah Partai Umat, kata Amin Rais. Amin menjelaskan arti nama partai barunya. Menurut Amin, arti dari nama partai barunya itu terkait dengan asas partainya. Partai Umat insya Allah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, ujar Amin Rais. Partai Umat akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semua aturan demokrasi universal, imbuh Amin Rais. Saat Kongres PAN di Kendari, Amin Rais mendukung pasangan Mulfakri Harahap Hanafi Rais melawan petahana Zulkifli Hasan dalam pemilihan Ketua Umum PAN baru. Akhirnya Zulkifli Hasan menjadi pemenang di Kongres PAN di Kendari. Beberapa waktu setelah Kongres, Amin Rais mengaku sudah dikeluarkan dari PAN karena beda prinsip. Kabarnya saat itu Amin Rais bakal mendirikan PAN Reformasi. Ternyata Amin Rais memilih Partai Umat sebagai nama partai barunya.